Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pijay, NIM saya 519012005 dari jurusan Ilmu Komputer. Di video kali ini, saya akan mengerjakan soal-soal praktikum yang ada di modul 14 sampai modul 16 dari mata kuliah praktikum basis data. Oke, langsung saja kita ke soal-soalnya. Yang pertama, buatlah database baru dengan nama library. Perintahnya yaitu create database library titik koma. Setelah itu, untuk menampilkan database yang telah dibuat, kita masukkan perintah show databases titik koma. Kemudian akan muncul semua database yang pernah dibuat sebelumnya. Selanjutnya kita ke nomor 2. Buatlah tabel kategori dan tabel book dengan struktur sebagai berikut. Jangan lupa memastikan bahwa storage engine tabel yang dibuat bertipe INN-ODB karena hanya tipe ini yang mendukung relasi dan pembuatan foreign key. Oke, langsung saja. Perintahnya yaitu create tabel, nama tabelnya kategori, kemudian dalam kurung data-data tabelnya. Oh iya, yang tadi yang soal storage engine itu, jadi kalau di sini ya nggak usah diperhatikan. Itu berlaku untuk di server PHP admin saja kayaknya, karena di sana kita bisa mengubah tipe storage engine-nya. Kalau di sini sepertinya udah default bertipe INN-ODB, jadi itu nggak usah diperhatikan. Oke, kita sudah berhasil memasukkan perintahnya. Selanjutnya kita mau menampilkan atribut tabelnya dengan perintah dex kategori. Oke, ini dia atribut-atribut pada tabel kategori. Selanjutnya kita buat tabel satunya lagi, yaitu tabel book. Caranya sama seperti tadi, perintahnya juga sama, create tabel book, kemudian data-data tabelnya. Setelah berhasil kita buat tabelnya, selanjutnya kita tampilkan atribut tabel tersebut. Oke. Nomor 3, setelah kita analisa, relasi antara tabel kategori dengan tabel book adalah 1:n, di mana satu kategori buku bisa terdiri dari banyak buku. Karena relasi 1:n, maka atribut kunci pada tabel kategori dalam kurung kategori ID bertamu ke tabel book, sehingga ada penambahan atribut pada tabel book dalam kurung kategori ID. Berikut struktur baru tabel book. Oke, langsung saja caranya. Jadi kita disuruh menambahkan satu kolom lagi atau kolom baru ya, yaitu namanya kategori ID. Oke, perintahnya seperti berikut ini. Alter tabel book add,
kolom kategori ID integer 10 sesuai dengan di soal tadi datanya. Oke, kalau sudah, kita coba tampilin lagi atribut tabelnya untuk memastikan apakah sudah benar. Dan ya, sudah benar seperti pada soal yang tadi. Oke, selanjutnya kita ke nomor selanjutnya. Nomor 4, langkah selanjutnya adalah menambahkan foreign key pada tabel book sebagai berikut, sehingga tampilan baru tabel book sebagai berikut. Oke, jadi di nomor 4 ini kita disuruh menambahkan foreign key pada kolom tadi yang dibuat sebelumnya, yaitu kolom kategori ID. Oke, perintahnya seperti berikut ini: alter table book, kemudian add foreign key, dalam kurung nama kolomnya, nama kolom yang ingin dijadikan foreign key. Setelah itu reference dari tabel yang satunya lagi, yaitu yang dijadikan primary key, yang nama kolomnya sama seperti yang dijadikan foreign key pada tabel book, yaitu kategori ID. Nah, kalau sudah, coba kita tampilin atributnya, atribut tabelnya, untuk memastikan apakah kita sudah berhasil atau belum. Ternyata ya, kita sudah berhasil menambahkan foreign key pada kolom kategori ID. Oke. Berikutnya kita ke nomor 5. Sekarang lanjutkan dengan mengisi data tabel kategori sebagai berikut. Oke, kita isi datanya. Data dari tabel kategori seperti pada contoh, maksudnya pada soalnya. Perintahnya itu insert into kategori, kemudian values-nya, nilainya ya, data-data yang ingin dimasukin sesuai dengan pada soalnya. Nah, kalau sudah, kita tampilin record data yang telah kita isi tadi dengan perintah select bintang from kategori. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian nomor 6, sekarang kita akan cek apakah relasi 1:n yang kita buat telah berhasil apa tidak. Dalam hal ini kita akan menggunakan GUI-XAMPP dalam kurung phpMyAdmin untuk memudahkan. Cara pertama, jika relasi berhasil, maka ketika menu insert dipilih pada tabel book, maka kolom kategori ID yang berasal dari tabel kategori akan otomatis menggunakan menu combo box seperti berikut, seperti di gambar berikut ini. Kemudian cara kedua, klik database library, kemudian pada menu operasi pilih designer atau perancang. Jika relasi sukses dan benar, maka akan menampilkan EFD secara fisik sebagai berikut. Oke, di sini saya menggunakan phpMyAdmin untuk mengerjakan soal nomor 6. Oke, langsung saja ya. Ini database library yang tadi kita buat. Kemudian ada dua tabelnya, tabel book dengan tabel kategori. Ini dia, book dan kategori. Ada dua tabel. Oke, langsung saja kita kerja nomor 6-nya.
masuk ke tabel book. Kemudian klik insert atau tambahkan ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Saya di sini menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang ada tanda panah bawahnya itu, nah kita klik. Nah, kemudian akan muncul combo box yang seperti pada soal nomor 6. Oke, itu tadi cara yang pertama. Selanjutnya kita ke cara yang kedua. Kita klik database library ya, basis data library. Kita klik. Oke, selanjutnya kita disoalkan kita disuruh klik operasi. Cuman kalau di saya di sini menu desainernya nggak dioperasi, tapi di menu lainnya. Nah, ini dia desainer. Oke, ini dia udah berelasi ya. Seperti apa yang saya bilang sebelumnya, di perangkat saya sudah defaultnya bertipe INNODB, jadi ya nggak usah diganti lagi tipenya. Oke, kita atur seperti pada soalnya. Oke, seperti ini. Oke, nomor 6 sukses kita selesaikan. Kalau begitu kita ke nomor berikutnya. Ini dia relasinya. Nomor 7, selanjutnya masukkan data ke tabel book sebagai berikut. Oke, kita tambahkan data pada tabel book. Kita klik tabel book pada basis data atau database library. Kemudian kita klik tambahkan atau insert. Selanjutnya di sini kita nanti isikan sesuai dengan data yang tadi, tapi ini cuma 2, jadi kita harus nambahin lagi 3, jadi 3 kolom ya, karena di soalnya ada 3 kolom, so kita tambahkan 3 kolom. Oke, langsung kita isi. Oke, jadi di sini saya sebelumnya sudah mencoba ya sebelumnya. Jadi di sini ada bekas data-data yang telah saya isikan sebelumnya. Jadi langsung saja saya klik untuk mempercepat durasinya, karena ini udah agak lama juga. Oke, kita masukkan ini combo boxnya. Kemudian kolom yang kedua, sesuai dengan kita isi sesuai dengan soalnya tadi. Oke, kalau sudah ya kita tinggal klik kirim. Oke, tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini jaringan saya agak lambat, jadi ya agak lemot dikit. Oke, ini kita udah berhasil ya. Ada tanda tulisan 3 baris ditambahkan dengan query atau sintaks atau perintah ya, seperti ini perintahnya. Otomatis ya di sini. Oke, kita kembali. Oke, ini dia datanya yang tadi kita telah isi sesuai dengan yang ada pada soalnya. Oke, nomor 7 berhasil kita selesaikan dengan baik. Selanjutnya nomor 8, tambahkan data pada tabel book sehingga datanya menjadi sebagai berikut.
Oke, langsung saja kita kerjakan. Jadi di sini kita disuruh menambahkan satu data lagi. Jadi kita langsung saja klik insert ya. Kemudian di sini kan defaultnya ada 2 kolom. Nah, kita kurangi jadi 1 saja karena kita cuma butuhkan 1 kolom saja. Oke, kita isi sesuai dengan data yang ada pada soalnya. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik kirim. Kita tunggu sampai prosesnya selesai, dan seperti tadi ya, udah berhasil. Kalau begini tandanya berarti nomor 8 sudah berhasil kita tambahkan. Coba kita tampilkan, kita tunggu prosesnya. Oke, ini dia tampilannya. Seperti pada soal, ada 4 kolom ya, dengan 4 data dalamnya. Oke, nomor 8 sudah selesai, kita selesaikannya. Kemudian ada lagi nih praktek mandiri. Nomor 1, hapuslah data kategori 3 dari tabel kategori. Oke, baiklah, kita hapus data dari kategori 3, yaitu kategori. Nah, ini nomor 3. Nah, kita bakal hapus data yang nomor 3 ini. Caranya kita centang saja di sini, kemudian kita klik hapus yang di bawah ya. Kita tunggu prosesnya. Nah, kemudian kita iya aja, klik iya. Kita tunggu lagi, sedang memproses, dan ya, kita udah berhasil menghapus data dari kategori 3. Nah, jadi di sini udah nggak ada lagi ya. Yang sebelumnya kan tadi ada 4 kolom, ini sisa 3. Oke, nomor yang terakhir, nomor 2, tambahkan data pada tabel book berupa data berikut ini ya. Book ID-nya, titelnya, autornya, seperti berikut ini. Mengapa ini saya katakan nomor yang terakhir? Karena nomor 3 ini akan terselesaikan dengan jawaban nomor 2 ya, seperti itu. Dan untuk nomor 4-nya kan cuma menyimpulkan saja. Jadi ini adalah nomor yang terakhir dari praktikum kali ini. Oke, langsung saja ke caranya. Nah, disinilah mengapa nomor 3 saya bilang otomatis akan terjawab, karena ya inilah jawaban nomor 3, solusi dari jawaban nomor 1 dengan jawaban nomor 2 ya. Oke, jadi pertama-tama saya akan mengubah data dari tabel kategori, yaitu kolom ketiganya. Saya ubah jadi kategori ID-nya jadi 10 ya, yang tadinya nomor 3 ya, yang tadinya 3 jadi sekarang jadi nomor 10. Dan ini sudah berhasil saya ubah. Kemudian langkah selanjutnya saya akan menambahkan sebuah data baru, kolom baru sesuai dengan di soal nomor 2 tadi. Oke, saya klik tambahkan, kemudian saya tambahkan 1 kolom saja, jadi saya akan kurangi 1 kolomnya lagi. Oke, tapi hanya perlu 1 kolom. Kita isi nilainya sesuai dengan yang ada pada soal. Oke. Dan di sini kan tadi sudah berhasil kita ubah, jadi kategori ID-nya udah jadi 3, jadi 10 maksudnya. Oke, selanjutnya kita kirim dan udah berhasil kita tambahkan. Nah, kita coba lihat tampilannya. Oke, ini sudah berhasil ya, seperti pada sesuai dengan apa yang soal inginkan.